Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan pelajaran IPA. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat oleh Everyday Clean SSIMPD, STIT Kro 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22, Sawalebar Kota Bengkulu. Muatan IPA ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari 1. Organ peredaran darah dan fungsinya. Kita akan mempelajari jantung dan pembuluh darah. Kemudian kita akan mempelajari tentang peredaran darah besar. Dan kita juga akan mempelajari tentang peredaran darah kecil. Dan yang terakhir adalah kita akan mempelajari manfaat peredaran darah lancar. Baik, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Aku ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, kita masih dalam masa pandemi ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu mengenakan masker di mana saja berada. Apalagi kalau kita keluar rumah dalam hal-hal yang penting. Jadi jangan lupa pakai masker ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia. Kalian diharapkan mampu menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian, dengan kegiatan berkreasi menggambar, kalian diharapkan mampu menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Cekidot, kita langsung saja. Yang pertama, perhatikan organ peredaran darah manusia. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada dada bagian kirimu. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Nah, sistem sirkulasi atau peredaran darah dalam sistem yang mengatur pengompahan darah yang dibutuhkan tubuh untuk kelangsungan hidup. Sistem ini juga biasa disebut sebagai sistem transportasi karena sejalan dengan aliran darah. Juga mengangkut zat-zat maupun hormon yang dibutuhkan tubuh sehingga tersebar merata. Tidak hanya pada manusia, begitu juga dengan hewan. Nah, coba perhatikan skema dari peredaran darah manusia berikut. Oke, nanti kita simak lagi ya. Sekarang kita perhatikan selanjutnya adalah kita akan mempelajari jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung adalah sebuah rongga atau organ berotot yang mampu memompa darah melewati pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang-ulang. Nah, tubuh manusia sangat membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi melalui darah. Darah ini dipompa melalui jantung yang juga bertugas menghilangkan sisa metabolisme, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Sekarang, perhatikan bagan atau organ berikut. Nah, ini adalah aorta. Kemudian, ada arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis. Ada serambi kiri, bilik kiri, vena cava inferior, bilik kanan, serambi kanan, vena cava superior.
Ini merupakan sebuah organ jantung yang dimiliki oleh manusia. Nah, apa itu aorta? Aorta merupakan arteri terbesar yang dimiliki oleh jantung. Sedangkan serambi kiri bertugas mengalirkan darah kaya O2 atau oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Di bilik kiri terjadi proses pemompa darah yang kaya oksigen, kemudian untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, pada bilik kanan terjadi pemompaan darah yang kaya dengan karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru. Dan selanjutnya adalah serambi kanan, yang terjadi di sana adalah tugasnya mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Demikian ya teman-teman. Attention please katanya. Jadi di sini adalah sebuah bagan satu kesatuan dari jantung manusia. Nah, kita akan mempelajari tentang peredaran darah besar. Apa itu peredaran darah besar? Adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung, lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Intinya adalah peredaran darah besar itu berasal dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Apa yang terjadi? Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu, darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan atau atrium jantung. Nah, berikut adalah bagan atau skema yang terjadi pada peredaran darah besar. Yang pertama itu adalah aorta. Setelah melewati aorta, maka ke kapiler seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan mengalir melalui vena atas dan bawah, kemudian terakhir adalah serambi kanan. Ini adalah skema atau bagan dari peredaran darah besar. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Ingat, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus, paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen, yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak. Berikut adalah bagan atau skema dari peredaran darah kecil yang terjadi pada manusia. Yang pertama, peredaran darah kecil itu terjadi di bilik kanan. Kemudian, darah akan mengalir melalui arteri paru-paru, kemudian masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan mengalir melalui vena paru-paru, dan terakhir, dia akan berhenti di serambi kiri. Darah merupakan alat transportasi utama dalam sistem sirkulasi. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah yang disebut juga dengan trombosit. Nah, berikut adalah komponen darah yang bisa kita lihat dengan jelas. Yang pertama adalah keping yang berwarna ungu, itu adalah menunjukkan sel darah putih atau leukosit. Di bawahnya itu adalah trombosit atau platelet.
Kemudian, yang berwarna merah seperti keping-keping itu merupakan sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit. Nah, dalam tabung elementary ini, kalian akan mengetahui bahwa ada dalam darah itu yang disebut dengan plasma. Plasma itu berwarna agak kekuning-kuningan. Kemudian, ada juga cairan yang disebut dengan leukosit dan trombosit. Dan yang paling penting juga adalah di dalam darah itu ada sel darah merah. Seperti gambar di sebelah kanan. Itu adalah sel darah merah eritrosit yang terdapat di dalam tubuh manusia. Komponen-komponen dari darah manusia ini, plasma darah itu 55%, leukosit dan trombosit 1%, kurang dari 1%, dan eritrositnya mencapai 45%. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Nah, fungsi darah itu sendiri adalah yang pertama, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh yang dapat dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ini dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Itu dilakukan oleh sel darah putih. Dan yang terakhir, fungsi darah adalah menutup luka yang dapat dilakukan oleh keping-keping darah. Kita pernah luka, betul, dan luka itu tertutupi oleh keping-keping darah. Nah, ini adalah bagian hampir akhir dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran kelima ini adalah kita akan mengetahui manfaat dari peredaran darah lancar. Sistem peredaran darah sangat penting dalam tubuh kita. Jika peredaran darah terganggu, fungsi beberapa organ juga akan terganggu, seperti jantung, otak, paru-paru, dan organ-organ pencernaan. Peredaran darah yang tidak lancar juga dapat menimbulkan penyakit. Berikut adalah manfaat dari peredaran darah yang lancar. Di antaranya yang pertama adalah kita akan selalu sehat. Jika peredaran darah kita lancar, pasokan oksigen dan zat makanan ke organ-organ dalam tubuh akan lancar sehingga fungsinya berjalan dengan baik. Bebas dari penyakit jantung dan stroke. Jika peredaran darah lancar, pasokan oksigen dan zat makanan juga lancar sehingga organ ini dapat bekerja dengan baik. Paru-paru kita akan lebih sehat. Jika paru-paru mendapatkan cukup pasokan oksigen dan zat makanan, paru-paru akan bekerja juga dengan baik. Jadi, kita harus menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah dengan baik. Misalnya, makan makanan bergizi seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Oke teman-teman ya. Nah, untuk mengasah kemampuan teman-teman di rumah, maka kalian diharapkan dapat belajar mandiri dengan mengerjakan tugas dan latihan berikut. Perhatikan dengan baik ya. Buatlah bagan atau skema peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Warnailah agar terlihat menarik. Semangat belajar, semoga sukses dan selalu bahagia. Cukup jelas ya tugas dan latihannya. Nah, sebagai penutup, untuk menutup pelajaran kita hari ini, demikianlah materi pelajaran IPA kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menjaga organ peredaran darah dengan baik, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan thayyibah, bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, juga tetap bahagia. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kita ketemu lagi pada pembahasan materi IPA selanjutnya.
Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.